Saidah MP dari Program Studi Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Judul disertasi saya, kinerja fitohormon eksogen terhadap perkecambahan dan pertumbuhan bawang merah dari biji. Harapan saya ke depan, semoga budidaya bawang merah dari biji ini bisa berkembang. Nah, salah satu faktor yang membatasi adalah terbatasnya atau menurunnya daya kecambah daripada benih bawang merah, sehingga saya menggunakan fitohormon eksogen yang berasal dari alam atau yang disebut dengan fitohormon alami. Kami ucapkan selamat datang Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2015-2021, Dr. Haji Rusli Daeng Palabi SOSMSI, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Kutai Kartanegara, Tanggarong, Kalimantan Timur, Direktur Advokasi dan Kerjasama Pedesaan Kementerian PDT Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin 2 Oktober tahun 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Saidah dengan NIM D0315009 dengan judul kinerja fitohormon eksogen dalam perkecambahan dan pertumbuhan bawang merah dari biji, program studi ilmu pertanian, program doktoral dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Selanjutnya Promovenda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri sidang ujian promosi doktor pada hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak tim penguji, sebelumnya saya ingin perkenalkan bahwa yang pertama Bapak Dr. Insinyur Saprudin MP sebagai penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Insinyur M. Ansar Pasigai MP, Bapak Dr. Insinyur Iskandar M. Lapanjang MP, Bapak Profesor Dr. Insinyur Profesor Insinyur Zainuddin Basri PhD, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Batur Rahman MP, dan Bapak Dr. Insinyur Saka Samudin MP,
dan Profesor Dr. Insinyur Made Antara MP yang pada hari ini bersama saya Adam Malik sebagai sekretaris tim penguji, ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin sekalian yang saya muliakan. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Ibu Saidah. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada saudari Promovenda untuk saya mempersilahkan saudara promotor daripada saudari Promovenda ini untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovenda. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Ujian Disertasi dalam promosi Saudara Promovenda Saidah Labalado, yang saya hormati Prof. Dr. Insinyur Adam Malik MSc AIPU ASEAN Engineering. Kemudian Sekretaris terhormat Profesor Dr. Insinyur Made Antara. Selanjutnya penguji eksternal Dr. Insinyur Safruddin, Profesor Dr. Insinyur Ansar Pasigai selaku penguji internal, kemudian Bapak Dr. Insinyur Bahrudin, Dr. Insinyur Iskandar Panjang, saya sendiri, Co-Promotor Profesor Dr. Insinyur Haji Fathur Rahman MP dan Dr. Insinyur Saka Sarudin. Berkaitan dengan pertanggungjawaban akademik dari Saidah Labalado. Beliau lahir di Ujung Pandang pada tanggal 27 Agustus 1967 dari pasangan Bapak Haji Mohtar Labalado dan Ibu Haja Siti Aminah. Dan beliau merupakan putri pertama dan sekaligus anak pertama dari 7 bersaudara. Dan beliau menikah dengan suami Bapak Haji Arif Subandi Asikin dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Muhammad Fadel, Ayudia Asikin, dan Amanda Yuniarsi Asikin. Untuk riwayat pendidikan, saudari Saidah Labalado menempuh pendidikan di SDN 2 Palu dan tamat pada tahun 1979. Kemudian melanjutkan ke SMPN 3 Palu dan selanjutnya di SMPN 1 Palu, tamat pada tahun 1985. Menempuh pendidikan sarjana atau strata 1 pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako dan tamat pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada pada strata magister dan tamat pada tahun 2001. Selanjutnya beliau melanjutkan studi program doktoral pada program studi ilmu pertanian di Universitas Tadulako. Ibu Saidah atau Promovendus itu memiliki karir yang sudah begitu panjang dan berkaitan dengan bidang penelitian. Dan berdasarkan catatan karir beliau pada tahun 1992 atau sejak diangkat sebagai
PNS. Hingga tahun 2004 beliau menjabat sebagai tenaga teknis pada Balai Informasi Pertanian Sulawesi Tengah. Selanjutnya pada tahun 1995 hingga 1999 menjabat sebagai Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi pada BPTP Sulawesi Tengah. Dan pada tahun 2022 beliau sebagai peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah. Selanjutnya pada tahun 2008 hingga 2016 sebagai Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Dan pada tahun 2015 hingga 2022 menjadi Ketua Kelompok Pengkajian Sumber Daya pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pada tahun 2022 diangkat sebagai peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan juga pada tahun yang sama diangkat sebagai Ketua Kelompok Riset Inovasi Teknologi Pengelolaan Tanaman Hortikultura spesifik lokasi pada Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan BRIN. Berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh Saida Labalado dalam proses penyelesaian studi beliau, dan berdasarkan dengan diskusi yang mendalam dengan para promotor atau tim promotor, Saudara Labalado dinyatakan layak pada saat menyusun proposal di mana berisi gagasan-gagasan baru dari saudara dan layak untuk dilakukan dalam bentuk penelitian. Dan selanjutnya hasil seminar proposal oleh tim penguji menyatakan proposal tersebut layak dan dilanjutkan dengan kegiatan penelitian. Dan pada beberapa waktu yang lalu dilakukan seminar hasil, juga tim penguji menyatakan isi daripada disertasi dinyatakan layak untuk dilakukan ujian tertutup. Kemudian pada ujian tertutup juga dinyatakan layak untuk diajukan dalam ujian terbuka dalam bentuk promosi. Dan alhamdulillah pada hari ini tanggal 2 Oktober 2023 Saudari Saida Labalado oleh tim promotor bersama dengan Direktur Pasca Sarjana setelah mendapatkan keputusan tentunya yang disetujui oleh Bapak Rektor Universitas Dolako, pada hari ini Saida Labalado dinyatakan siap dan layak untuk melakoni ujian promosi. Demikian pertanggungjawaban akademik dari kami selaku tim promotor dari saudara Saida Labalado. Terima kasih. Prof. Zainuddin. Selanjutnya atas permohonan saudari, maka pada hari ini saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian kinerja fitohormon eksogen dalam perkecambahan dan pertumbuhan bawang merah dari biji. Selanjutnya saya persilahkan saudara sekretaris untuk membacakan surat keputusan yang berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia Ujian pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan kepada saudara Pemupenda karena sudah perjuangan ini luar biasa. Atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, memang Pemupenda tetap berdoa dan terus berdoa sehingga perjalanan ujian pada hari ini menjadi lancar. Untuk itu saya akan bacakan surat keputusan
Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 3974/UN 28.4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu pertanian atau S3 Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian terbuka pada hari ini adalah Saidah Stanuk P203-15-009 Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, judul disertasi kinerja fitohormon eksogen dalam perkecambahan dan pertumbuhan bawang merah dari biji. Tim pelaksana ujian yang pertama yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Dr. Malik MSc Aipun Asian Engineering sebagai kedua perangkat penguji, saya sendiri sebagai sekretaris para penguji, dan yang sangat terpelajar Dr. Insinyur Saprin MP sebagai penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ansar Pasigai MP sebagai penguji internal, Bapak Dr. Insinyur Bahrudin MP sebagai penguji anggota, Bapak Dr. Insinyur Iskandar M. Panjang MP sebagai penguji anggota, Profesor Insinyur Zainuddin Basri PhD sebagai promotor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Fathur Rahman MP sebagai co-promotor, dan Bapak Dr. Insinyur Saka Sambil MP sebagai co-promotor. Kedua dan seterusnya, tiga dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kita pergi Palu tanggal 22 September 2023, Profesor Insinyur Adam Malik MSc Aipun Asian Engineering sebagai Direktur NIP 1993-03-08-038-03-100. Sekian. Bapak-bapak tim penguji, hadirin sekalian yang saya muliakan, selanjutnya saya mempersilahkan Saudara Promovenda untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati, Silakan berdiri Bu. hadirin sekalian, izinkan saya untuk memaparkan hasil riset saya yang dituangkan dalam disertasi dengan judul Kinerja Fitohormon Eksogen dalam Perkecambahan dan Pertumbuhan Bawang Merah dari Biji. Sebagai latar belakang, bawang merah merupakan salah satu sayuran unggulan yang tidak tersubstitusi, artinya tidak tergantikan oleh komoditas lain, dan komoditas ini kaya manfaat selain sebagai bumbu masak, bahan industri, dan sumber biofarmaka. Dari aspek produksi, tahun 2021 itu terjadi kenaikan sebesar 10,42%, di mana konsumsi rumah tangga itu paling besar, 94,16%. Namun produktivitas bawang merah kita itu masih di bawah daripada rata-rata, di bawah daripada 10 ton, padahal potensi hasil bisa mencapai lebih daripada 20 ton per hektar. Permasalahan di lapangan itu ketersediaan benih bermutu itu
dirasakan petani sangat besar. Benih bermutu ini sangat mempengaruhi tingkat produktivitas bawang merah. Kapan benihnya jelek, pasti seterusnya itu akan jelek, baik pertumbuhan maupun produksi. Dan ketersediaan benih bermutu ini merupakan salah satu penentu keberhasilan usaha tani bawang merah. Nah, benih yang ideal itu benih yang memiliki daya tumbuh di atas daripada 80%. Kebutuhan benih juga relatif sedikit. Benihnya sehat, bebas dari patogen. Dalam hal pengangkutan dan penyimpanan juga lebih mudah, lebih murah, dan tanaman yang dihasilkan tentu lebih sehat. Dan itu semuanya dimiliki oleh TSS, True Seed of Seller, atau bawang merah dari biji. Selama ini kita mengenal hanya bawang merah dari umbi. Nah, kenyataan di lapangan, ini perkembangan budidaya TSS sangat lambat. Kenapa? Karena petani masih menganggap ini sulit dilakukan, harus melalui persemayan, terus budidayanya juga ribet, ya. Waktu produksinya tidak sama dengan umbi, relatif lebih panjang atau lebih lama, tergantung dari varietas, 3 sampai 5 bulan. Tapi selama ini yang saya lakukan itu tidak pernah 3 bulan. 3 bulan itu setelah pindah tanam. Tetapi kalau mulai dari persemayan itu tidak ada yang 3 bulan. Kenapa lambat? Karena teknik budidaya belum dikuasai oleh petani. Jangankan petani, penyuluh kita juga belum menguasai sepenuhnya. Umbinya juga sedikit, 1 sampai 2 umbi per rumpun. Produksi biji dan varietas lokal yang diminati oleh petani itu terbatas. Kebutuhan waktu budidaya juga lebih lama. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, 3 sampai 5 bulan tergantung varietas. Pertumbuhan, perkembangan, dan arah pertumbuhan daripada tanaman itu banyak-banyak dipengaruhi oleh zat yang namanya hormon. Kalau dari tumbuhan namanya fitohormon. Nah, kenapa saya menggunakan fitohormon alami? Karena ramah lingkungan, mudah diperoleh, aman digunakan, dan lebih murah. Bahkan ada yang tidak dibeli, tersedia begitu saja di alam. Nah, dari latar belakang tadi saya mencoba untuk membuat rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah kinerja masing-masing fitohormon eksogen, konsentrasi dan lama perendaman terhadap perkecambahan benih bawang merah dari biji. Kedua adalah bagaimanakah pengaruh fitohormon eksogen dan frekuensi pemberian terhadap pertumbuhan bawang merah dari biji. Nah, ini tujuan daripada penelitian saya adalah untuk mengkaji kinerja masing-masing fitohormon eksogen, konsentrasi dan lama perendaman terhadap perkecambahan benih bawang merah dari biji. Kedua adalah untuk mengkaji pengaruh daripada fitohormon eksogen dan frekuensi pemberian terhadap pertumbuhan bawang merah dari biji. Nah, ini kegunaan penelitian. Nah, dari latar belakang rumusan masalah saya mencoba membuat
kerangka berpikir untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani kita di lapangan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, umur produksinya, jadi bawang merah PSS ini dari biji, umur produksinya lebih lama, pemeliharaannya lebih sulit. Ini menurut hasil wawancara dengan petani. Umbi yang dihasilkan juga lebih sedikit, 1-2 umbi per tanaman. Varietas yang diinginkan petani masih terbatas. Nah, saya mencoba masalah umbi yang dihasilkan lebih sedikit, saya mencoba dengan pendekatan pemberian fitohormon. Saya menggunakan beberapa fitohormon, jadi 5, walaupun di alam itu sangat beragam. Saya menggunakan air kelapa, ekstrak bawang merah, ekstrak bonggol pisang, ekstrak rebung, bambu, dan ekstrak toge. Pada tahap pertama itu saya menggunakan perlakuan sumber fitohormon, konsentrasi, dan lama perendaman. Nah, variabel yang saya amati, potensi tumbuh maksimum, daya berkecambah, waktu berkecambah, kecepatan berkecambah, keserempakan tumbuh, dan indeks vigor. Nah, hasil daripada tahap pertama ini akan saya gunakan di tahap kedua, perlakuan yang terbaik. Tapi sumber fitohormon tetap saya gunakan. Nah, di tahap kedua itu saya menggunakan sumber fitohormon dan frekuensi pemberian. Nah, variabel pengamatan, tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah anakan. Nah, hasilnya ini bisa digunakan sebagai rekomendasi bahwa fitohormon A dengan pemberian sekian kali itu bisa mempengaruhi atau bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman bawang merah dari biji. Nah, ini hipotesis. Pertama, pemberian fitohormon eksogen pada konsentrasi dan lama perendaman berbeda akan berbeda pengaruhnya terhadap perkecambahan benih bawang merah dari biji. Kedua, pemberian fitohormon eksogen pada konsentrasi berbeda akan berbeda pengaruhnya terhadap perkecambahan benih bawang merah dari biji. Ketiga, pemberian fitohormon eksogen pada lama perendaman berbeda akan berbeda pengaruhnya terhadap perkecambahan bawang merah dari biji. Keempat adalah pemberian konsentrasi dan lama perendaman fitohormon yang berbeda akan berbeda pengaruhnya terhadap perkecambahan benih bawang merah dari biji. Dan yang terakhir adalah pemberian fitohormon eksogen dengan frekuensi yang berbeda akan berbeda pengaruhnya terhadap pertumbuhan bawang merah dari biji. Keterbaruan dari penelitian saya atau riset saya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu, itu belum ada yang melaporkan tentang bagaimana pemanfaatan beberapa fitohormon eksogen pada konsentrasi dan lama perendaman yang berbeda terhadap perkecambahan bawang merah dari biji. Pada bagian lain dari penelitian terdahulu juga belum ditemukan berapa frekuensi pemberian pada beberapa sumber fitohormon eksogen yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman bawang merah dari biji. Metodologi untuk tahap pertama saya menggunakan rancangan petak-petak terpisah atau split plot dengan 3 perlakuan sumber fitohormon, konsentrasi, dan lama perendaman. Sebagai anak petak itu adalah sumber fitohormon dan anak petak tadi anak-anak petak dan anak petak itu adalah lama perendaman, sedangkan petak utama adalah konsentrasi. Lokasi ini saya lakukan di Laboratorium Biotek Fakultas Pertanian Untar. Waktunya di bulan Februari tahun 2023. Nah, ini
jumlah populasi ada 2.160 biji TSS dengan perhitungan 10 biji benih sampel per cawan fertilitis, di mana total unit kombinasi perlakuan ada 216 yang tersebar di 3 ulangan. Nah, seperti apa yang tadi saya sampaikan di kerangka berpikir, itu variabel pengamatannya ada 6, teknik pengumpulan datanya, mengukur komponen daripada variabel pengamatan, teknis analisa data, saya menggunakan IBM SPSS versi 26. Nah, ini alat dan bahan yang saya gunakan. Nah, untuk tahap kedua, saya ingin melihat bagaimana pengaruh pemberian fitohormon eksogen terhadap pertumbuhan bawang merah. Kalau tadi saya menggunakan split plot atau petak-petak terbagi atau terpisah. Nah, pada tahap kedua ini saya menggunakan metode petak terpisah atau petak terbagi, split plot. Nah, perlakuannya sumber hormon dan frekuensi. Sumber hormon tetap menjadi anak petak karena ini yang saya ingin cari, hormon mana yang paling bagus. Dan sebagai petak utama adalah frekuensi, jumlah ulangan 3. Nah, lokasi berada di Kota Rindau, Kecamatan Dolo. Waktu pelaksanaannya Juni sampai Agustus, dan populasi perbedengan itu ada 64 rumpun, jumlah sampel per tanaman itu ada parameter pengamatan itu 5 tanaman total, sehingga total itu ada 360 rumpun tanaman. Nah, variabel tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah anakan. Jadi sama analisis data menggunakan IBM SPSS versi 26. Nah, ini hasil yang saya dapatkan. Tentu untuk mengetahui kandungan apa yang ada dalam fitohormon yang saya gunakan, saya lakukan uji untuk mengetahui hormon dalam fitohormon. Jadi dari 5 sumber fitohormon, air kelapa, bonggol pisang, rebung, bawang merah, dan toge, ini ternyata memiliki kandungan hormon yang beragam. Tidak hanya satu jenis hormon. Jadi ada auksin, ada gibberellin, ada zeatin dan kinetin sebagai sitokinin. Dan kandungannya juga bervariasi. Yang paling tinggi di sini rebung, kedua air kelapa, ada juga toge di auksin, dan bawang merah juga tinggi auksinnya. Nah, saya mencoba fitohormon ini bagaimana pengaruhnya terhadap potensi tumbuh maksimum. Nah, ternyata yang berpengaruh itu hanya sumber fitohormon. Dan dari data di sini itu ada yang berbeda nyata dengan perlakuan lain, ada yang tidak. Sesama misalnya rebung dengan air kelapa itu tidak memberikan pengaruh yang berbeda, tetapi dengan yang lain itu berbeda. Nah, nilai yang tertinggi itu diperoleh fitohormon rebung, disusul oleh air kelapa. Nah, tetapi pada perlakuan kombinasi antara konsentrasi dan sumber fitohormon itu berpengaruh nyata terhadap potensi tumbuh maksimum. Nah, ini bisa dilihat ya, beragam pengaruhnya, ada yang nyata dan ada yang tidak nyata.
pada berbagai konsentrasi fitohormon. Nah, ini daya kecambah. Kalau dilihat secara umum, walaupun tanpa pemberian fitohormon, itu ternyata daya kecambahnya itu sampai di 12 hari sesudah semai itu ada 82,5%. Artinya kriteria benih bermutu itu diperoleh dari benih yang saya gunakan. Tanpa pemberian fitohormon ternyata daya kecambahnya itu masih di atas dari 80%. Dan di sini rebung yang memiliki nilai tertinggi, air kelapa juga begitu. Nah, ini pada 8 hari sesudah semai dan 12 hari itu konsentrasi juga dan fitohormon itu berpengaruh nyata, dan tentunya kita uji lanjut dengan Duncan. Nah, itu bervariasi pengaruhnya. Bagaimana terhadap kecepatan berkecambah? Nah, ternyata antara konsentrasi dan lama perendaman serta fitohormon itu saling berinteraksi. Tapi dalam rancangan split plot itu dinamakan kombinasi. Nah, di sini terlihat bahwa dengan konsentrasi 25% dan lama perendaman 4 jam itu bisa meningkatkan kecepatan berkecambah. Ya. Kita tahu bahwa hormon ini hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Begitu juga waktu berkecambah. Nah, waktu berkecambah di sini mulai dari 0 konsentrasi persen, lama perendaman mulai dari 4 sampai 12 jam, itu juga bervariasi, tetapi yang paling cepat waktu berkecambahnya kontrol, tetapi daya kecambahnya paling rendah. Jadi bervariasi antara 10,56 hari, karena kita menggunakan sampai 12 hari, namun 12 hari tidak juga bertambah. Dan untuk fitohormon lain itu juga kurang lebih ya, 11, sekian hari untuk berkecambah sampai dia optimal. Keserampakan tumbuh. Nah, ini keserampakan tumbuh, ini bisa dilihat bahwa yang paling serempak ini saya lihat rebung dan air kelapa. Ini karena daya kecambahnya juga ini paling tinggi, ya, sedangkan yang paling rendah adalah kontrol. Begitu juga kombinasi perlakuan konsentrasi dan sumber fitohormon. Nah, itu bervariasi antar perlakuan. Ini indeks figure, ya. Indeks figure ini menandakan bahwa benih yang kita gunakan ini figurnya masih bagus. Tetapi ini 64,17% itu kontrol yang paling rendah, dan yang paling tinggi itu rebung. Nah, untuk tahap kedua, sebelum saya memulai aktivitas kajian atau penelitian di lapangan, saya mau cari tahu dulu status kesuburan di lahan tersebut.
Dan ternyata ada beberapa yang rendah dan ada beberapa yang tinggi status haranya. Ini bisa dilihat, dan tekstur daripada lahan yang saya gunakan, tanah yang saya gunakan adalah lempung berdebu. Jadi perlu pemberian bahan organik. Nah, ini iklim, ya. Nah, pada bulan Juli ini curah hujan cukup tinggi, 120,8 mm. Ini per bulan. Sedangkan yang lain itu di bawah daripada 100. Nah, untuk tahap kedua, ini variabel pengamatannya tinggi tanaman. Jadi pada umur 5 dan 6 hari itu nyata pengaruhnya dengan perlakuan frekuensi pemberian dan sumber fitohormon. Namun di dalam perlakuan sendiri itu berbeda-beda. Nah, ini dengan tinggi tanaman itu hanya fitohormon yang berpengaruh nyata pada umur 7 minggu setelah tanam. Jumlah daun ini, jadi mulai dari umur 4 sampai 7 minggu setelah tanam itu berpengaruh nyata. Maaf, saudara Romo, Ya. bisa dipercepat Ya, sedikit ya. kita. Sudah mau selesai, Pak. Oh, iya. Jumlah anakan, nah ini, ya, jumlah anakan rata-rata 2,08 itu yang tertinggi. Nah, ini jumlah. Nah, saya mencoba untuk uji korelasi keterkaitan antar variabel pengamatan. Ternyata itu antara tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah anakan itu berkorelasi positif. Tetapi yang paling tinggi adalah antara jumlah daun dan jumlah anakan. Jadi jumlah daun itu sangat berpengaruh dengan jumlah anakan. Karena kita tahu bahwa daun ini merupakan dapurnya tumbuhan. Nah, ini juga kandungan klorofil di semua kombinasi perlakuan itu juga bervariasi. Nah, ini kesimpulan. Ada 5 kesimpulan. Pertama, pemberian fitohormon eksogen pada konsentrasi dan lama perendaman berbeda tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap seluruh parameter pengamatan perkecambahan. Begitupun pada pemberian fitohormon dengan lama perendaman yang berbeda dan pemberian konsentrasi pada lama perendaman fitohormon yang berbeda. Kedua adalah pemberian fitohormon eksogen pada konsentrasi berbeda memberikan pengaruh yang berbeda terhadap potensi tumbuh maksimum, daya kecambah umur 8 dan 12 hari sesudah semai, dan keserempakan tumbuh benih bawang merah dari biji. Pengamatan indeks vigor hanya berpengaruh nyata pada pemberian berbagai sumber fitohormon. Nilai tertinggi diperoleh pada pemberian fitohormon rebung pada konsentrasi 25% dengan lama perendaman 4 jam. Kelima adalah pemberian fitohormon eksogen dengan frekuensi berbeda memberikan pengaruh yang berbeda terhadap tinggi tanaman umur 5 dan 6 minggu setelah tanam, jumlah daun 5 sampai 7 minggu setelah tanam, dan jumlah anakan pada umur 6 minggu setelah tanam. Nilai tertinggi lagi-lagi diperoleh oleh, ini kayak klasemen sepak bola, diperoleh pada perlakuan fitohormon rebung dengan pemberian sebanyak 3 kali. Nah, ini saran untuk meningkatkan potensi tumbuh maksimum, daya kecambah, kecepatan berkecambah, waktu berkecambah, keserempakan tumbuh, dan indeks vigor benih bawang merah dari biji.
Diperlukan perendaman fitohormon rebung pada konsentrasi 25% selama 4 jam, serta untuk memacu pertumbuhan diperlukan fitohormon rebung 25% yang diberikan sebanyak 3 kali. Kedua, penelitian ini perlu dilanjutkan hingga komponen hasil pada tanaman bawang merah dari biji. Diperlukan penelitian lanjutan yang membandingkan antara pengaruh hormon sintetik dan hormon alami terhadap perkecambahan, pertumbuhan, dan hasil bawang merah dari biji. Jadi ini dokumentasi. Ada petani. Saya juga kebetulan petani. Makasih pimpinan sidang. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada masing-masing anggota tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, saran maupun sanggahan atas hasil penelitian disertasi yang telah dilakukan Saudari Promopenda dan telah disampaikan ringkasan disertasi yang baru saja kita dengarkan. Kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Saprudin MP sebagai penguji eksternal. Silakan Pak Saprudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka promosi Pak Dokter. Sahid saya ini, Prof. Sahid saya ini kalau di lapangan istilahnya separit saya, beliau sebagai perisai handal. Mari kita memanjatkan bersyukur kemudian dari hasil pemaparan Promopenda saya ada mungkin apakah pertanyaan atau komentar saya tidak tahu. Yang pertama tadi saudara menjelaskan bahwa proses ini satu teknologi yang murah, lebih steril dibanding teknologi lain, lebih mudah dibawa dan daya simpannya lebih lama. Tentu dari kondisi itu ekonominya, nilai ekonomi yang diharapkan lebih bagus. Tapi saya membaca hasil pertemuan kemarin di salah satu institusi bahwa teknologi ini masih sangat sulit untuk berkembang di petani. Kira-kira bagaimana atau trik-trik apa Promopenda bisa lakukan atau bisa sampaikan ke kita ini agar teknologi ini bisa lebih cepat berkembang, karena selama ini kita di Sultan kalau cerita sumber daya alam saya kira tidak ada duanya di Indonesia. Tapi kalau kita ke pasar, bawang bima yang ada dari yang dagang. Nah, ini kan yang mungkin ini yang perlu kita cermati, ya, mungkin perlu dicari solusinya. Yang kedua, tadi saya juga menjelaskan bahwa hampir semua yang digunakan itu bahan lokal. Memahami kondisi sekarang, suhu udara akibat penggunaan bahan-bahan non lokal, bahan kimia itu. Jawa Timur kemarin sudah 40 derajat sepertinya. Jadi mungkin teknologi ini mungkin juga merupakan salah satu teknologi yang masuk kategori digitasi perubahan iklim. Kira-kira bisa nggak lebih jauh dikembangkan yang karena selama ini kita menghadapi perubahan iklim ini, sahabat kita di BMKG bilang hujan tapi kemarau, sahabat bilang kemarau tapi hujan. Ini yang paling parah suhu. Kalau sudah naik seperti itu, permukaan laut akan naik, maka insya Allah perberasan akan jadi masalah besar. Sekarang aja sudah di masa ini yang perlu dikembangkan Prof, menjadi satu teknologi yang betul-betul ramah lingkungan sekaligus digitasi perubahan iklim. Yang saya sangat sependapat di saran terakhir bahwa perlu dilanjutkan
dan dibandingkan dengan fitohormon kimia. Karena fitohormon kimia ini menggiurkan oleh penjualnya sangat berpengaruh ke petani. Di sisi lain ada sumber daya lokal kita yang perlu. Itu barangkali yang komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Syafruddin MP atas tanggapan dari apa yang telah kami sampaikan pada hari ini. Jadi berbicara PSS ini banyak masalahnya dan itu menurut petani. Hanya tingkat kebiasaannya saja yang perlu dirubah. Yang biasanya selalu menggunakan umbi, ini kita coba bagaimana kalau menggunakan biji. Mereka menganggap bahwa dengan melakukan penanaman melalui persemaian itu ribet. Yang biasanya mereka lakukan langsung tanam, ini harus disemai. Padahal dalam budidaya bawang merah dari biji ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama itu melalui persemaian. Kedua adalah menggunakan tabela, ya, tanam benih langsung. Dan yang ketiga adalah menggunakan umbi mini. Jadi musim tanam pertama kita tanam dulu. Setelah itu umur 3 bulan itu kita panen. Jadi dipanen, disimpan untuk masa dormansi. Dan itu menghasilkan umbi mini kurang lebih 2-3 gram per umbi. Itu sebenarnya. Nah, bagaimana triknya? Saya mengajak teman-teman penyuluh untuk penguasaan teknologi. Caranya bagaimana? Ya tentu dengan demplot. Demplot juga bukan kita sendiri yang melaksanakan, tetapi kita mengajak petani untuk melakukan supaya mereka paham. Oh, ternyata seperti ini. Tidak sulit, tidak ribet, hanya faktor kebiasaan saja. Jadi triknya diseminasi, dan diseminasi ini kan banyak model-modelnya, ya, bisa melalui demplot, bisa melalui pelatihan dan lain-lain. PPL dulu kita latih untuk penguasaan teknologi budidaya TSS. Nah, kedua terkait dengan riset ini. Kenapa saya menggunakan fitohormon alami? Karena Allah ini sudah menciptakan segala sesuatunya yang ada di bumi ini untuk kemakmuran, untuk kemaslahatan umatnya. Makhluk hidup yang ada di muka bumi, ya manusia, ya hewan, tumbuhan. Kenapa tidak? Apalagi kalau fitohormon sintetik itu per miligramnya saja itu sudah juta. Kita bisa membayangkan petani mampu nggak menggunakan itu? Sementara fitohormon alami banyak tersedia di lapangan. Nah, itu salah satu latar belakang kenapa sampai saya menggunakan fitohormon alami. Nah, tentunya karena ini mudah didapat, ramah lingkungan, murah harganya, bahkan bisa tanpa bayar karena tersedia di lapangan. Tentunya saya optimis bahwa hasil daripada riset saya ini bisa dimanfaatkan oleh petani-petani kita dalam hal meningkatkan perkecambahan
benih tanaman. Nah, saya sependapat Pak Safruddin, saya akan tetap melanjutkan riset saya ini hingga di produksi fase produksi, sehingga kita bisa tahu walaupun di fase pertumbuhan itu sudah kelihatan ya mana yang terbaik dari jumlah anakan. Biasanya hanya 1 dan 2, ini bahkan ada beberapa rumpun yang bisa menghasilkan 5 umbi per tanaman. Tetapi karena kita mengambil beberapa sampel, sehingga yang muncul adalah rata-rata. Mungkin itu dulu Pak Safruddin. Terima kasih Pak Dr. Insinyur Safruddin. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur M. Ansar Pasigai MP. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesehatan untuk hadir dalam rangka ujian promosi doktor saudara Saidah ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu saya langsung saja. Yang pertama, jadi ini beberapa pertanyaan ini. Iya. Jadi satu persatu nanti dijawab ya. Jangan aja Prof. Yang pertama ini yang menjadi program khusus ya, operasi khusus Kementerian Pertanian untuk komoditi hortikultura itu adalah cabai dengan bawang merah. Itu sejak tahun 2016. Nah, tujuan khusus ini adalah untuk meningkatkan ekspor atau paling tidak untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri ya. Tapi kenyataannya sampai saat ini sepertinya belum berhasil ini kegiatan khusus ini. Saya tahu Ibu Prof. Mopenda ini adalah dari BPTP yang dulu mengawal program ini ya. Kebetulan dengan Pak Iskandar ini pernah menjadi ketua tim pendamping ya, Pak Jalabade, Pak Jagung kedelai, bawang merah dengan cabai. Kira-kira permasalahannya apa itu sehingga sampai saat ini belum bisa teratasi ya. Ya, mohon dijelaskan ya. Sebagai mantan petugas BPTP, bukan petugas partai ya. Ya, silakan Ibu Saidah. Bapak Profesor Ansar Pasigai. Jadi kebetulan saya memang di BPTP itu sejak 2015 itu diberi tanggung jawab untuk mengawal pengembangan kawasan agribisnis hortikultura. Dan sebenarnya bukan cuma cabai dan bawang merah, Prof. Bawang putih juga. Jadi istilahnya babeti. Bawang merah, cabai dan bawang putih. Nah, permasalahannya di bawang merah ini itu kita tahu bahwa rentan sekali dengan serangan OPT. Apalagi kalau ditanam di luar musim. Nah, kalau ditanam di luar musim, tentu pengawalannya juga ekstra. Nah, ini kebetulan ada Ibu Baharia dari Proteksi. Itu tinggi serangan OPT kalau kita menanam di luar musim. Nah, program Kementan itu menanam, bagaimana menanam bawang merah itu di luar musim. Nah, ini pemantauan ini super ketat, dan petani kita ini usaha taninya bukan hanya itu, ada padi, ada kebun misalnya cengkeh, kelapa dan lain-lain, sehingga tidak fokus dalam berusaha tani bawang merah. Kedua adalah terbatasnya ketersediaan benih bersertifikat. Penangkar kita sangat-sangat terbatas. Penangkar bawang merah sangat terbatas. Sehingga apa? Kita mendatangkan benih dari luar.
Dari sini pun kualitas benihnya, kebetulan saya survei, monitoring, itu tidak layak untuk jadi benih, Prof. Masih terlalu muda untuk dipanen sebagai benih. Sehingga apa? Pada saat di lapangan itu hancur. Nah, itu bukan salah satu, salah dua. Permasalahan pengembangan bawang merah di lapangan. Kenapa gagal? Banyak gagalnya itu di situ. Serangan OPT tinggi, ketersediaan benih yang sangat-sangat terbatas. Kira cukup. Yang kedua ya, kinerja fitohormon eksogen dalam perkecambahan dan pertumbuhan, ya, bawang merah dari biji. Kira-kira prediksinya ya atau estimasinya dari hasil penelitian Anda ini yang terbaik dalam hal perkecambahan dan pertumbuhan, kira-kira proyeksinya yang akan sampai hasil itu mana yang baik? Seperti apa yang tadi saya sampaikan dalam kesimpulan, nilai yang tertinggi pada tahap pertama perkecambahan itu diperoleh fitohormon terbung dengan konsentrasi sebanyak 25% dan lama perendaman 4 jam. Semakin lama dia direndam, daya kecambahnya juga semakin menurun. Kedua, pada pertumbuhan tetap rebung yang terbaik karena memberikan nilai yang tertinggi, disusul oleh air kelapa. Air kelapa selain auksin, ginulin, juga dia tinggi kandungan sitokinin. Sitokininnya baik zeatin maupun biotin. Jadi dua itu. Dan saya optimis kalau dilanjutkan sampai ke hasil, karena jumlah anakannya sudah kelihatan, itu kemungkinan hasilnya tetap rebung karena jumlah anakannya itu bahkan ada yang 1.000. Terima kasih. Bisa kalau sambil minum saudara Promopenda. Tapi saya mendengar jawaban-jawaban sampai saat ini sangat lancar dan betul-betul menguasai bidangnya ini, Promopenda ini, Prof. Baiklah, selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Insinyur Iskandar M. Lapajang, MB. Silakan Pak Is. Pada kesempatan awal ini saya ingin menyamakan persepsi dulu kepada Promopenda. Menurut Promopenda, apakah zat pengatur tubuh ini termasuk nutrisi atau bukan? Pak Dr. Insinyur Iskandar Lapajang, MB. Jadi hormon ini bukan nutrisi, tetapi dia merupakan zat organik yang bisa mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan arah daripada perkembangan tanaman ini. Jadi dia bisa sebagai pemacu, jadi apa istilahnya itu, juga bisa sebagai inhibitor kayak asam absisat itu sebagai inhibitor. Kalau yang lain itu sebagai promotor, maksudnya promotor, pemacu daripada pertumbuhan. Oke, karena itu selanjutnya saya masuk pada tahap kedua. Menurut Promopenda, bagaimana atau berapa macam aplikasi zat pengatur tumbuh pada tanaman? Kan mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Pak Iskandar. Jadi ada beberapa macam fitohormon yang ada dalam ini. Ada auksin itu juga bermacam-macam. Cara aplikasinya? Oh, cara aplikasinya. Jadi cara aplikasinya ada yang dengan perendaman, ada dengan penyemprotan, ada juga dengan cara mengoles. Misalnya kita membuat stek tanaman. Nah, kita taruh hormon. Nah, ada dengan cara
kalau istilah saya memoles di bekas sayatan itu sehingga mempercepat pertumbuhan akar dan halus. Mungkin satu yang kurang, memang 3. Yang ketiga itu adalah dengan cara mencampurkan perarutan untuk tanaman-tanaman seperti hidroponik. Oles dengan perendaman kurang lebih sama itu ya. Namun menurut saya juga perlu saya sarankan pada kesempatan ini nanti kalau Propenda akan menjadi seorang peneliti dan peneliti pengatur tumbuh, maka cara aplikasi ini perlu didalami. Karena menurut saya dan teknik aplikasi ini tentu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, terutama pada masing-masing jenis tanaman yang digunakan. Termasuk menurut saya, ini komentar saya, bahwa penelitian ini agak sedikit kurang efektif hasilnya. Karena menurut saya paling penting ada tentang frekuensi pemberiannya, yang menurut harusnya diberikan setiap minggu dengan presensi yang lebih rendah, maka pasti hasilnya akan baik. Saya pernah mencoba beberapa buku jurnal seperti itu, dan ini baru saya lihat di hasil penelitian riset itu baru 3 kali ini, dan jaraknya jauh sekali. Ya itu mungkin saja komentar saya, dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Iskandar penjelasannya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Profesor Dr. Made Antara. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saudara Promo Penda. Jadi karena saya dari agribisnis, saya mengarah ke agribisnis ini. Karena pengalaman saya bertanam bawang tahun 89 dengan umbi, hasilnya luar biasa. Waktu itu saya masih baru jadi dosen itu, sampai bisa untuk mencicil Honda waktu itu tahun 89, dan daerahnya itu di daerah Bodi, SPMA belok kanan sedikit, itu dengan umbi. Kira-kira saudara ini meneliti tentang biji, ribet lagi gitu loh. Jadi kira-kira ya, apa sih kelebihan daripada menggunakan biji itu dibandingkan dengan umbi? Terima kasih. Pak Prof, jadi saya ini sejak 2016 berkenalan dengan TSS ini. Kebetulan saya diberi syarat untuk pendampingan kawasan horti, dan program dari Kementerian Pertanian itu bawang merah itu diperkenalkanlah TSS seperti yang tadi Pak Prof Ansar sampaikan. Sebenarnya kalau mau melihat daripada keuntungan daripada kalau kita menggunakan TSS sangat banyak. Kalau mau dibandingkan dengan umbi, kita bandingkan saja benih. Benih kalau dengan umbi berapa? 40% biaya usaha tani itu terserap di benih. Nah, kalau benih itu volumenya atau banyaknya 800 sampai 1,5 ton, dengan harga benih sekarang kalau lembah Palu itu sampai 150 Prof per kilo. Nah, kalau yang bawang bumbu itu berkisar antara 35 sampai 50 ribu per kilo. Kita bisa kali 800 saja, itu berapa biaya yang dihabiskan hanya untuk penyediaan benih dibandingkan dengan TSS. TSS cukup 4 sampai 5 kilo per hektar. Kita bisa bayangkan kalau 800 terus lokasi petani itu hanya bisa dilalui dengan jalan kaki, itu mengangkutnya sampai ke lahan itu bagaimana? Tetapi kalau dengan menggunakan biji, kita enak saja nenteng dengan kantongan, ya. Kedua, benihnya itu lebih sehat.
OPT yang terbawa dari lapangan itu boleh dikatakan tidak ada. Beda dengan kalau umbi. Kalau umbi itu belum tentu. Di akarnya itu biasanya sudah ada telur-telur OPT, hama, penyakit. Kalau hama masih bisa kita, tapi kalau penyakit saya angkat tangan. Ini penyakit bawang ini sangat-sangat. Kalau untuk mencegah penyebaran penyakit barangkali masih bisa. Tetapi kalau ininya lebih cepat perkembangannya daripada apa yang kita berikan, tidak bisa ditunggu untuk meredam perkembangan daripada penyakit. Selanjutnya, benih TSS ini bisa disimpan sampai 2 tahun. Kalau umbi, coba 4 bulan saja sudah banyak yang keropos, banyak yang kosong. Dari angkutannya juga tadi sangat mudah, karena cuma butuh 4 sampai 5. Hasilnya, saya sejak 2016 itu hasilnya di atas yang kontrol saja pola petani itu dapatnya 19 ton per hektar. 19 ton itu saya mengkonversi dengan pengalian 70% efektif penggunaan lahan. Terakhir saya dapat di 2020 itu 43 ton. Saya kalikan itu kurang lebih 35 ton per hektar. Saya konversi ke 70% efektif lahan. Jadi kalau mau lihat dari kelebihan TS ini sangat banyak. Hanya saja petani kita belum terbiasa. Mengubah perilaku ini sangat sulit. Pak Prof dari Sosek tentu tahu bagaimana sulitnya merubah perilaku petani. Kalau di lapangan mereka lihat ini, makanya kita ajak mereka untuk bersama-sama melakukan riset partisipatif. Kita mengajak petani untuk melakukan bersama-sama supaya mereka paham, oh ternyata begini. Orang sampaikan itu ternyata tidak betul. Ada di penyuluhan itu, saya juga lupa apa dia punya ini. Jadi mereka sampai dengan menguasai teknologi dan menerapkan teknologi dengan melihat, dengan melakukan yang profil. Saya lupa dia punya slogan daripada penyuluhan. Mungkin itu dulu, Prof. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Saka Samudin MP, yang beliau juga sebagai co-promotor. Saya kira lebih singkat lagi nih pertanyaan. Silakan Pak Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah sering kita berkomunikasi tentang penelitiannya, maka pertanyaan saya hanya satu. Kita ketahui bahwa bawang palu memiliki ukuran umbi yang kecil. Pertanyaannya, dapatkah kita memberikan hormon tumbuh atau hormon ini ke umbi ini sehingga umbinya itu bisa meningkat dari sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Dr. Insinyur Saka Samudin MP. Jadi kalau bawang palu, jadi ada 3 bawang jenis bawang goreng, ada bawang lembah palu, ada bawang palasan, dan ada bawang kanari. Nah, kedua yang saya sebutkan tadi di depan,
Lembah Palu dan Palasan itu sudah dilepas. Tetapi Kanari ini berasal dari Palasan itu belum dilepas. Nah, mudah-mudahan tahun depan itu sudah bisa dilepas. Sebenarnya tahun ini itu kita merencanakan untuk melepas varietas lokal. Karena apa? Potensi hasilnya itu bisa dikatakan lebih bagus dari Lembah Palu. Kebetulan saya saat ini ada riset dengan menggunakan 3 varietas lokal. Saya dengan Pak Safrudin, itu ternyata Kanari itu punya ukuran umbi itu besar-besar. Kualitas gorengannya saya sudah pernah coba, itu bagus, lebih renyah. Dia sangat berbeda dengan Lembah Palu dan Palasan. Warna namanya saja Kanari, warna umbinya itu lebih putih. Bentuk umbinya lebih lonjong. Ukuran umbinya juga, ini Pak Safrudin sementara mengukur diameter umbi ya Pak. Dari kasat mata kita sudah bisa lihat bahwa dia lebih unggul daripada Lembah Palu. Nah, terkait dengan hormon Pasaka, kenapa tidak? Kalau kita mencoba di varietas Lembah Palu, mari kita sama-sama Pasaka untuk mencoba hormon fitohormon ini, apakah bisa meningkatkan ukuran umbi atau bagaimana? Karena kita tahu bahwa fitohormon ini pengendali internal di dalam tubuh tumbuhan atau tanaman. Mungkin dengan hormon itu bisa meningkat ukuran umbi daripada Lembah Palu. Mungkin begitu dulu Pak. Terima kasih. Jadi selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Fatur Rahman, MP. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian Ibu kan ini yang tidak disinggung penguji, jadi saya coba singgung. Split plot design, rancangan petak terpisah. Tiba-tiba ada tadi PowerPoint Ibu tampilkan kombinasi, padahal penelitian Ibu adalah split plot design. Ada alasannya silakan. Prof, jadi kenapa saya mengambil desain penelitian saya, riset saya ini menggunakan metode rancangan split plot, karena ada yang saya lebih pentingkan. Apa itu? Fitohormon. Setahu saya mohon dikoreksi Prof, kalau kita berbicara faktorial, tentu yang kita inginkan adalah interaksi. Tetapi kalau split plot itu adanya kombinasi. Walaupun secara ini itu sudah berinteraksi antara fitohormon dengan konsentrasi dan lama perendaman. Hanya istilahnya saja Prof, kombinasi. Saya mohon dikoreksi kalau saya salah, karena setahu saya seperti itu. Kalau faktorial itu kita berbicara interaksi, karena dua-dua dipentingkan. Faktor A misalnya dengan faktor B. Tapi kalau split plot atau split plot itu ada yang lebih dipentingkan, dan itu sebagai anak-anak petak untuk split plot. Tetapi kalau split plot itu anak petak yang lebih dipentingkan, sedangkan petak besarnya itu adalah petak utama. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Bapak Profesor Insinyur Zainuddin Basri, PhD. Silakan Prof. Terima kasih Pak Ketua Profesor Abdul Malik. Ini saya secara pribadi dan khusus saya sangat bangga melihat Ibu Saida tampil begitu prima
dan memberikan respons ya menurut saya itu sesuai dengan pertanyaan dari para penguji. Dan sekali lagi saya senang dan ikut berbangga dalam hal melahirkan atau paling tidak sebagai promotor dari saudari Romo Venda. Dan sebagai penanya yang terakhir dalam sidang ujian ini, saya ingin menanggapi tidak mengharapkan tanggapan dari saudari Romo Venda berkaitan dengan pengaplikasian teknologi TSS ini dibanding dengan kebiasaan petani yang pada umumnya atau hampir seluruhnya saat ini itu masih menggantungkan undi sebagai bahan tanam. Dan untuk itu pada saat teknologi TSS ini kita perkenalkan kepada petani berkaitan dengan mandiri benih yang akan dilakukan oleh petani, apakah dengan memperkenalkan atau memberikan katakan supply atau bantuan benih kepada petani, ini diharapkan petani juga akan menghasilkan benih dalam proses budidaya, benih biji maksud saya. Pada saat saya memperkenalkan atau memberikan kontribusi katakan biji dalam bentuk TSS ini kepada petani dalam rangka mandiri benih, apakah petani tersebut itu juga dalam proses budidayanya menyisihkan sebagian tanamannya untuk kembali menghasilkan TSS untuk proses budidaya selanjutnya, atau bisa dengan cara mengkombinasikannya, katakan pada generasi kedua, ketiga itu kembali kepada dibutuhkan TSS, dan di selanya bisa menggunakan katakan itu berupa undi, atau hanya pada tahap tertentu kita merekomendasikan untuk penggunaan TSS, dan pada generasi tertentu kita merekomendasikan untuk umbi sebagai bahan tanam dengan basis teknologi TSS. Demikian. Silakan, saya memperoleh tanggapan dari saudari Prof. Terima kasih Pak Prof. Zainuddin. Jadi terkait dengan aplikasi TSS di tingkat petani, ini off the record, ya, off the record. Ini saya sendiri yang temukan di lapangan. Bantuan TSS ke petani itu lebih banyak tidak ditanam, Prof. Saya sendiri saksinya. Saya tanya kenapa? Saya takut gagal, Bu. Kenapa takut gagal kalau tidak mau mencoba dulu? Karena ini bukan main-main ini, bawang merah. Biayanya besar, Bu. Saya mulai mengajak, ayolah. Kalau memang tidak mau disemai, ayo dengan tabela supaya Bapak tidak susah lagi memindahkan, karena salah satu titik kritis dalam budidaya bawang merah dengan sistem persemaian adalah pindah. Beda dengan padi, kita cabut, pindah, itu cuma sebentar lagi. Tapi kalau TSS salah cabut, itu pas pindah langsung daunnya itu langsung terkulai.
lama baru proses dia survive lagi. Di situ salah satu titik kritis kalau mau mengembangkan bawang TSS, bawang merah dari biji ini melalui persemayan. Kita ini dengan tabela, saya pernah ini di luar daripada ekspektasi saya. Saya tahun pertama saya mencoba TSS, namun daya tubuhnya di bawah 10%. Tahun kedua saya mencoba menggunakan Gibberellin. Tahun pertama saya pindah umur 6 minggu, pindah tanam dari persemayan. Tahun kedua saya menggunakan Gibberellin, ternyata di luar dari perkiraan saya. Umur 3 minggu itu sudah mulai beranak. 4 minggu sudah mulai berumbi kecil. Akhirnya separuh saya pindah, separuh saya tinggalkan. Saya mau melihat bagaimana produktivitasnya. Tentu saya jarangkan yang saya tinggalkan. Ternyata bagus tumbuhnya, lebih bagus daya tumbuhnya yang tabela ini dibandingkan dengan yang tanam pindah. Karena saya tidak mungkin sendiri menanam, saya minta bantuan dengan petani. Dan petani kita ini belum familiar dengan kalau cabut padi biar dibanting-banting. Kalau biasanya cabut padi di persemayan dipukul-pukul lagi supaya tanahnya hilang. Ditanam dia hidup, tapi coba dibawa, sangat cabut saja. Ini akarnya ini sangat sensitif. Jadi kita coba dengan cara lain. Kita coba dengan tabela dengan ini jarak-jarak. Itu jauh lebih baik dibandingkan kalau transplanting. Transplanting itu titik kritisnya itu pada saat pindah. Selain dengan tabela, itu dengan menggunakan ubi mini. Jadi kita tanam dulu biji MT pertama, kita tanam umur 3 bulan, kita panen. Itu ukuran umbinya kurang lebih 2-3 gram. Nah, kita simpan untuk periode musim tanam akan datang. Tapi pengalaman saya menanam begitu, itu pada saat MT kedua itu muncul bunga, Prof. Muncul bunga. Kurang lebih 70% dia muncul bunga. Tetapi bunganya itu tidak menghasilkan biji yang bisa tumbuh kalau kita tanam. Apa istilahnya major apa? Itu. Jadi yang tidak bisa ditanam kembali itu kurang lebih 70% akan berbunga. Tapi yang dihasilkan umbinya itu banyak, Prof. Minimal 7 kalau kita menggunakan umbi mini. Jadi kalau mau ini ke petani, jangan biji. Boleh biji, Bapak tanam biji, tetapi setelah itu Bapak tanam lagi sebagai umbi mini. Tapi kalau kita berikan bantuan, kita tinggal, goodbye. Dia tidak akan tanam. Tanam pun hanya formalitas, ambil gambar, SPJ. Itu yang saya temukan di lapangan. Nah, kalau untuk menghasilkan, kalau kita mau memproduksi sendiri bawang merah dalam bentuk biji, itu hanya bisa dilakukan di dataran tinggi dengan segala macam perlakuan dan harus ada naungan. Tanpa naungan pasti gagal. Karena apa? Kita tidak bisa memprediksi hujan. Kapan hujan? Pada saat dia berbunga, hitam semua.
Jadi harus naungan dengan menggunakan plastik UV. Di pinggirnya itu tidak perlu kita tutup, dia terbuka. Karena kita harapkan itu ada serangga-serangga penyerbuk yang datang di situ. Walaupun kita juga bantu penyerbuk sehingga biji yang dihasilkan lebih banyak dan berkualitas. Mungkin itu. Tim penguji telah melakukan pertanyaan ataupun sanggahan tadi yang mampu dijawab oleh saudara Promopenda. Saya barangkali tidak bertanya, tapi ini komentar, saya tidak perlu dijawab. Dari penelitian tadi yang menggunakan bambu ini, rebung, nah, yang perlu dipikirkan kalau kira-kira 1 hektar butuh rebung berapa itu kalau untuk nanam 1 hektar, berapa biji? Nah, itu juga mungkin bisa nanti dihitung-hitung sama Prof. Mada nih, karena kita bersaing dengan masyarakat yang memanfaatkan rebung untuk sayur itu. Kita pikir ekonomisnya, misalnya kalau kita butuh dalam jumlah banyak, saya takutnya suatu waktu bambu kita akan habis di Sulawesi Tengah. Padahal dia juga komoditi yang kita butuhkan. Nah, ini barangkali yang perlu kita pikirkan dalam jangka panjang ke depan. Bagaimana nanti kalau ini sudah masif digunakan oleh masyarakat, dan saya lihat rebung yang paling bagus, atau bonggol pisang. Ini memang mudah didapat, murah. Tapi kan yang kita pikirkan kalau kita pakai bonggolnya, pisangnya mati. Kita mau ambil dari mana di bahan-bahan seperti ini? Jadi itu saya kira tidak hanya mudah didapatkan dan murah, tapi sustainability dari pemanfaatan bahan ini yang kita gunakan untuk fitohormon. Saya kira itu bahan renungan saja untuk calon doktor kita yang ahli bawang. Tidak perlu dijawab juga, Bu, karena nilainya saya sudah isi juga ini, tidak akan merubah apapun jawaban Ibu. Baiklah Ibu dan Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, biasanya pada saat setelah selesai tanya jawab dari tim penguji, kami skorsing sedang ini. Tapi saya mendapatkan informasi dari Bapak Sekretaris bahwa semua nilai-nilai sudah masuk. Jadi kami tidak perlu menskorsing sidang ini. Kami akan melanjutkan dengan membacakan hasil daripada promosi kita pada hari ini. Ya, baiklah, setelah melihat rekapitulasi hasil dari masing-masing tim penguji, saya akan membacakan setelah hasil dari tim penguji mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 4,0. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Saida dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Sebenarnya kalau masa studi Promopenda ini 3 tahun atau kurang, bisa mendapatkan hasil pujian. Bagaimana Saudara Promopenda, apakah setuju dengan hasil yang saya bacakan tadi? Ya? Oh, setuju ya. Kalau setuju, mari ke depan menandatangani berita acara. Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Saida menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman.
Semoga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Terima kasih. Kita bisa duduk kembali, silakan. Pasca sarjana Universitas Tadulako telah menghasilkan satu doktor baru lagi yang ahli khususnya di bidang perbawangan, ya, Ibu Dr. Saidah Lawalado. Sebelum kami tutup rapat sidang ujian tertutup ini, saya persilahkan kepada Ibu. Jadi sudah bisa dipanggil doktor ini, Bapak Ibu sekalian, Ibu Dr. Saidah Lawalado untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Tidak sampai 10 menit, ya Bu. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon maaf, mewek. Yang kami hormati pimpinan sidang yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, IPU ASEAN Engineering, beserta Sekretaris Sidang yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Imade Antara MPU. Tim promotor saya yang diketuai oleh yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Insinyur Zainuddin Basri PhD, Bapak yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Fatur Rahman MP, dan yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Saka Samudin MP selaku ko-promotor. Tim oponen yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, IPU ASEAN Engineering, yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Imade Antara MP, yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ansar Pasigai MP, yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Bahrudin MP, yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Iskandar M. Lapanjang MP, dan yang teristimewa ini penguji eksternal, sahabat saya dalam suka duka riset kami selalu bersama, Bapak yang sangat terhormat, ya, Dr. Insinyur Saprudi MP. Yang kami hormati juga, alhamdulillah hari ini menghadiri sidang ujian promosi saya ada Bapak Kakanda kami, Bapak Dr. Haji Rusli Daeng Palabi, mantan Wagub, atau jangan kita bilang mantan, Wakil Gubernur periode 2015-2021 ya. Ada juga mitra kami Pak, kolega kami, Ibu Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Ibu Farida Lamarona. Adik saya ini alumni Unpad, Prof. Insinyur Muhammad Fadli SPT MP. Sekarang adik saya ini
di negeri orang, di Kutai Kartanegara bersama Prof. Inceraden sebagai ketua LPM Unikarta Tenggara. Ada juga adik saya yang bungsu, ini tidak tahu keberadaannya. Oh, ada. Adik saya yang bungsu Muhammad Fahri Labalado, MSI, Direktur Advokasi dan Pengembangan Kerjasama Pedesaan Kementerian PDT. Ini adik saya yang bungsu. Teman-teman, adik-adik saya juga, anak-anak saya yang lagi studi di luar itu alhamdulillah datang, walaupun sudah lama Prof, rencana tanggal 25 kemarin itu akhirnya ya insya Allah besok itu sudah kembali. Jadi anak saya ada yang di Malang dan ada yang di Jakarta. Yang sulung itu sudah mengabdi di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai ASN di Kominfo. Adik-adik saya Muhammad Fahmi SH, adik saya Nur Hilmi SE, adik saya Eli Rosida SH, adik saya. Jadi semuanya hari ini datang. Sakina SE, teman-teman, kolega-kolega saya, sahabat-sahabat saya yang sempat hadir pada hari ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah yang telah melebihkan kita manusia dengan ilmu dan amal atas semesta alam. Tak terkira rasa syukur saya pada hari ini yang telah menyelesaikan sidang promosi doktor di bidang ilmu pertanian pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Rasanya sulit bagi saya untuk mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Hanya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan ungkapan rasa terima kasih yang tidak terhingga yang dapat saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu saya, membimbing, mengarahkan, mendukung, memotivasi dan mendoakan saya sehingga pada akhirnya saya dapat mencapai titik akhir dari keberhasilan studi S3 saya. Ucapan rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada yang sangat terpelajar Bapak Profesor Insinyur Zainuddin Basri PhD selaku Ketua Tim Promotor, yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Fatur Rahman MP, yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Saka Sabudin MP selaku anggota tim promotor yang telah banyak membantu saya, membimbing dan meluangkan waktu mulai dari penyusunan proposal, penelitian hingga penyusunan disertasi. Semoga kesabaran bapak-bapak tim promotor saya dalam membimbing penyusunan disertasi ini mendapat balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada tim penelaah yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu ASEAN Engineering, yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Imade Antara MP, yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ansar Pasigai MP, yang terpelajar
Bapak Dr. Insinyur Bahrudin MP, yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Iskandar M. Lapanjang MP, yang telah memberikan saran-saran yang berguna dan penting bagi kesempurnaan disertasi saya. Semoga keikhlasan Bapak-Bapak sekalian menjadi ladang amal di akhirat kelak. Ibu Mirawanti Amin, SPMP, yang banyak membantu saya dalam hal pengolahan data, teman sesama periset di BRIN, sahabat saya yang sangat terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Syafruddin MP, yang banyak memotivasi saya hingga sampai di titik ini. Petani saya, Pak Soleh, Pak Agil, tidak lupa kepada adik-adik mahasiswa yang banyak membantu saya pada tahap pertama, Mas Yogi dan Kadep, juga kepada staf UPT di Diklat Pertanian Provinsi yang banyak membantu saya di lapangan, khususnya pengamatan, karena ini 360 yang harus diamati, jadi saya minta bantuan kepada sahabatku Ibu Insinyur Hawalina MSC, yang juga banyak membantu saya dan memberikan support selama penelitian. Teristimewa buat suami saya tercinta, Haji Arif S. Asikin, anakku Muhammad Fadel Asikin, Eskom, Ayudia Hairani Asikin, dan Amanda Ilmi Juniarsi Asikin, yang selalu memberikan support dan doa-doanya di setiap sholat. Demikian pula buat adik-adikku tercinta, Muhammad Fahmi SH, Nur Hilmi SE, Eli Rosida SH, Muhammad Fadli SP MP, Sakinah SE MSI, dan yang bungsu Muhammad Fahri STTP MSI, yang sudah meluangkan waktu untuk datang menghadiri sidang ujian promosi saya di tengah kesibukan beliau di Jakarta. Sebenarnya kalau ini dilaksanakan di 25 September lalu, itu kemungkinan besar itu tidak bisa hadir. Tapi itulah jalan-jalan Allah untuk bisa menghadirkan semua adik-adik saya pada hari ini. Buat keluarga, sahabat, dan handai tolan yang tidak dapat disebut satu persatu, karya ini juga saya persembahkan khusus buat almarhum bapak saya, Haji Montana Berado, almarhum ibu saya, Haji Siti Aminah, almarhum ayah mertua Andreas Asikin, dan almarhumah ibu mertua Siti Napisa. Jujur saja, saat almarhum ayah saya masih hidup, setiap saya ujian pasti puasa. Beliau itu pasti puasa. Tanya, kapan kau ujian, nak? Ini, iya. Selalu puasa, dan puasa. Itulah yang memberikan motivasi buat saya S1, S2. S3 ini walaupun beliau tidak ada, sudah di dunia, tetapi pastilah hari ini beliau menyaksikan saya bisa berdiri di depan ini untuk melaksanakan ujian promosi doktor. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan yang setimpal atas budi baik Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf bila ada khilaf. Saya mulai sejak awal hingga berakhirnya sidang ujian promosi dokter ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira
saya bisa merasakan bagaimana perasaan bahagia Ibu Dr. Saidah Lawalado yang dihadiri oleh keluarga besar dan suami tercinta. Tadi saya dibisi-bisi teman-teman, wah Ibu Saidah lupa Baitua ini. Ternyata yang paling belakangan dan gongnya itu Baitua dan anak-anak. Baiklah, saya kira selamat datang ini juga Pak teman lama ini Pak Rusli, Pak Dr. Rusli B. dari Palabi, dan juga tadi saya ragu-ragu sebenarnya menegur ini Bung Fahri ini, soalnya semakin awet saya kira DPAD ini barangkali dia. Kalau beliau teman lama saya ini Bu Kepala Perida, terima kasih Bu sudah hadir saya kira, dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan tadi saya lihat meneteskan air mata, saya kira itu air mata haru saya kira ya Bu Saidah ya, karena biasanya berapa kali pun kita di yudisium pasti juga ada air mata ini selalu, jadi kita mengenang bagaimana jasa-jasa orang-orang terdekat kita, apalagi tadi disampaikan orang tua masalah. Mudah-mudahan ini semua diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pencapaian pada hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.